Udah dengar ya? Sudah, Bapak. Selamat sore, Bapak Aji Sutrisno. Bagaimana Sore. kabarnya, Pak? Kabar baik, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih dan selamat datang Bapak Aji Sutrisno SHM Hum selaku pemateri pada hari ini. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Beatrice. Saya selaku moderator yang akan memandu acara PKPA ini Angkatan 16 tahun 2023 pada hari ini. Sebelum menyampaikan materi, saya akan membacakan CV dari Bapak Haji Sutrisno secara singkat terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Udah. Baik, jadi Bapak Haji Sutrisno SHM Hum merupakan Wakil Ketua Umum DPN Pradi. Beliau juga memiliki kantor yang bernama Law Firm Sutrisno SH & Associate yang berada di Jakarta Barat. Betul, Pak? Ya, betul. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Bapak Haji Sutrisno untuk menyampaikan materi mengenai fungsi dan peran organisasi advokat. Kepada Bapak Haji Sutrisno, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Terima kasih pada moderator dan khususnya pada saudara-saudara peserta pendidikan khusus profesi advokat angkatan pertama yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Pradi Surabaya bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma dan Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Saya ini nggak bisa lihat satu-satu ini ya pesertanya. Baik, saya mendapat tugas dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi untuk menyampaikan materi tentang peran dan fungsi organisasi advokat. Memang waktunya sangat pendek, jadi maaf sekali Ibu Moderator, mungkin waktu saya nggak bisa sampai 2 jam ini. Soalnya nanti jam berapa ini ya? Jam 2 saya mengajar di UKI, Bu, di Universitas Kristen Indonesia. Duh, saya nggak lihat kalau jadwalnya tumpuan begini, tapi nggak apa-apa. Baik, rekan-rekan sekalian, jadi saya memanggil rekan-rekan ya, biar nggak terlalu hubungan kita ini biar nggak terlalu formal bahwa saya pengajar, saudara sebagai calon advokat, biar nggak kelihatan seperti itu. Saya mengundang Bapak Ibu dan saudara sekalian dengan rekan-rekan ya. Jadi tugas saya itu adalah untuk menyampaikan peran dan fungsi daripada organisasi advokat. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa Pradi ini dibentuk pada tanggal 21 Desember tahun 2003 ya di Jakarta. Jadi Pradi ini dibentuk atas dasar daripada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat ya. Jadi ketika Undang-Undang Advokat ini disahkan, maka diberikan mandat tugas kepada 8 organisasi advokat yang ada ketika itu, yaitu ada IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia, ada AAI, ada asosiasi. AAI itu Asosiasi Advokat Indonesia, kemudian yang ketiga adalah IPHI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, kemudian kepada HAPI, Himpunan Advokat Pengacara Indonesia, kemudian yang kelima itu ada SPI, Serikat Pengacara Indonesia, kemudian ada Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, yang ketujuh itu kepada FHKPM, HKHPM, Konsultan Hukum Pasar Modal. Kemudian yang ke-8 itu adalah APSI, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Jadi ke-8 organisasi advokat inilah yang kemudian membentuk satu-satunya organisasi advokat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat. Nah, jadi ke-8 organisasi advokat ini kemudian bersepakat untuk membentuk satu-satunya organisasi advokat. Kemudian disepakati namanya adalah Perhimpunan Advokat Indonesia atau disingkat dengan PRADI.
Nah, rekan-rekan sekalian, bahwa Undang-Undang Advokat ini menganut asas satu-satunya organisasi advokat. Ya, jadi Undang-Undang Advokat ini, Undang-Undang 18 tahun 2003 itu menganut asas satu-satunya organisasi advokat. Jadi sebenarnya di Indonesia ini kalau sesuai dengan Undang-Undang Advokat, maka harus hanya ada satu organisasi advokat. Nah, kalau kita mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2003, nomor 14 tahun 2006 disebutkan di sana bahwa Pradi merupakan satu-satunya organisasi advokat yang merupakan organ negara, dalam arti luas, ya, atau disebut dengan independent state organ yang juga menjalankan fungsi negara. Jadi rekan-rekan sekalian, sebenarnya kalau kita belajar ke belakang, sebelum adanya undang-undang advokat ini banyak organisasi advokat yang ada di Indonesia dan pengaturannya itu hanya berdasar pada statut. Tapi setelah adanya undang-undang advokat itu hanya diakui satu organisasi advokat. Jadi undang-undang advokat itu hanya mengakui satu organisasi advokat. Kenapa tadi saya katakan bahwa Pradi itu dibentuk sebagai amanat daripada undang-undang advokat. Dan kedudukan daripada Pradi sebagai satu-satunya organisasi advokat ini adalah mewakili negara. Ya. Nah, logika berpikirnya begini, bahwa di dalam pasal 5 Undang-Undang Advokat disebutkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang kedudukannya sejajar dengan polisi, sejajar dengan jaksa, dan sejajar dengan hakim. Jadi polisi, jaksa, hakim itu adalah penegak hukum. Nah, dengan adanya Undang-Undang Advokat, maka advokat itu dianggap sebagai penegak hukum yang kedudukannya sejajar dengan polisi dan jaksa dan hakim. Nah, sekarang kita melihat polisi sebagai penegak hukum, dia diangkat dan di bawah satu institusi namanya Kepolisian Republik Indonesia. Demikian juga yang jaksa sebagai penegak hukum. Dia berada pada saat diangkat dan berada di satu institusi yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, demikian pula halnya dengan hakim. Hakim sebagai penegak hukum itu diangkat oleh satu institusi yaitu namanya Mahkamah Agung. Nah, tentunya advokat sebagai penegak hukum nggak mungkin seharusnya bisa diangkat oleh setiap organisasi advokat. Ya. Jadi dengan demikian sebenarnya kalau kita membandingkan dengan polisi, dengan jaksa, dengan hakim, nah memang sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, maka bahwa advokat itu hanya bisa diangkat oleh Pradi, ya, sebagai satu-satunya organisasi advokat yang tadi saya katakan bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi bahwa Pradi itu juga menjalankan fungsi negara, ya, menjalankan fungsi negara. Jadi sebelum adanya Undang-Undang Advokat tahun 2003, maka seluruh kewenangan yang terkait dengan profesi advokat ini dijalankan oleh negara, pada saat itu oleh Pengadilan Tinggi atau oleh Mahkamah Agung. Nah, jadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat ini, maka seluruh kewenangan negara yang terkait dengan profesi advokat ini dialihkan kepada Pradi. Ya. Nah, namun hal yang mungkin ingin saya tambahkan dalam kesempatan forum PKPK ini, jadi meskipun sudah berlaku Undang-Undang Advokat, meskipun sudah dibentuk Pradi sebagai satu-satunya organisasi advokat, ternyata sekarang ini banyak tumbuh berkembang organisasi advokat baru yang salah satunya mereka adalah mengangkat advokat, ya, mengangkat advokat. Mereka hanya mengacu kepada surat Ketua Mahkamah Agung nomor 073 tahun 2015, di mana penyumpahan advokat itu boleh diajukan oleh berbagai macam organisasi advokat, tidak hanya dari Pradi. Nah, inilah yang membuat kekacauan dunia profesi advokat terkait dengan keberadaan daripada organisasi advokat. Ibu moderator, saya biasanya memberikan kesempatan kepada peserta, tidak harus nanti diberi kesempatan
tanya jawab. Kalau dalam penyampaian materi ini memang harus ditanggapi, ditanyakan, silahkan. Jadi agar supaya lebih apa namanya, lebih mengena ya dalam penyampaian materi ini. Kalaupun mungkin penyampaian materi saya terlalu cepat, boleh diprotes, nggak apa-apa. Saya bukan tipe pengajar yang waduh harus dihormati dan sebagainya. Jadi kita ini adalah sama ya, cuma mungkin saya kesempatan lulus menjadi advokat terlebih dahulu sehingga saya menjadi senior gitu kan. Tapi sebenarnya nanti kalau teman rekan-rekan sudah menjadi advokat, mendapat perkara yang bagus, ya berhadapan dengan saya, kebetulan saya sebagai lawan saudara, kebetulan apa namanya posisi hukum klien saya lemah, ya pasti akan kalah saya ketika itu harus litigasi di pengadilan. Jadi kesempatannya sebenarnya sama, hanya saya mungkin lebih dahulu menjadi seorang advokat. Nah, jadi itu rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian yang berikutnya yang saya ingin saya sampaikan adalah bahwa Pradi sebagai satu-satunya organisasi advokat, ya, maka Pradi ini mempunyai 8 kewenangan, ya, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 66 tahun 2010. Di sana disebutkan ada 8 kewenangan daripada Pradi. Ya, apa saja kewenangan itu? Yang pertama, Pradi mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat. Itu yang pertama. Seperti ini, satu ini ada dulunya menjadi tugas daripada negara, tapi sekarang diserahkan pada Pradi. Yang kedua, Pradi itu diberi kewenangan untuk membentuk kode etik profesi advokat. Saya ingin tegaskan, kenapa profesi advokat ini terkait dengan harus tunduk atau ada kode etik. Rekan-rekan sekalian ingin saya sampaikan bahwa advokat ini ada profesi. Profesi itu tunduk pada kode etik profesi advokat, kode etik profesi. Ya, oleh karena itu kedudukan Pradi yang kedua itu punya kewenangan untuk membentuk kode etik profesi advokat. Yang ketiga, kewenangan daripada Pradi itu adalah untuk membentuk dewan kehormatan. Ya, untuk membentuk dewan kehormatan. Kenapa harus ada dewan kehormatan? Karena profesi ini, ya, profesi ini kan harus ditegakkan. Setiap advokat ketika menjalankan profesinya, ya harus tunduk pada kode etik profesi advokat. Nah, oleh karena itu Dewan Kehormatan, ya, tugasnya itu adalah untuk menegakkan kode etik profesi advokat. Jadi kalau misalkan ada advokat yang ketika menjalankan profesinya, dia melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat, apakah itu merugikan bagi kliennya atau merugikan bagi apa namanya bagi sama advokat, maka itu bisa diadukan kepada Dewan Kehormatan. Ya. Kemudian yang kelima itu Pradi diberi kewenangan untuk mengawasi advokat. Jadi rekan-rekan sekalian perlu diingat bahwa setiap advokat itu diawasi ya oleh organisasi advokat. Nah, oleh karena itu kewenangan yang berikutnya itu adalah Pradi diberi kewenangan untuk membentuk komisi pengawas advokat. Jadi komisi pengawas advokat inilah yang bertugas untuk mengawasi para advokat di seluruh Indonesia. Kemudian berikutnya kewenangan berikutnya itu adalah Pradi diberi kewenangan untuk mengangkat advokat. Nah, ini yang penting. Ya, ini yang penting. Ini kaitannya dengan undang-undang advokat. Jadi seharusnya tidak semua organisasi advokat itu bisa mengangkat advokat. Apalagi kedudukan daripada advokat itu berstatus sebagai penegak hukum. Yang kedudukannya sejajar dengan polisi, sejajar dengan jaksa, yang sejajar dengan hakim. Nah, jadi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka yang berwenang untuk mengangkat advokat itu adalah Pradi. Ya. Kemudian kewenangan yang berikutnya adalah bahwa Pradi itu diberi kewenangan untuk menindak advokat. Ya. Jadi kalau ada seorang advokat yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, kemudian dilaporkan ke Dewan Kehormatan, diadili, disidangkan oleh Dewan Kehormatan, dia terbukti melakukan pelanggaran kode etik,
maka dia dikenai sanksi. Sanksinya macam-macam, bisa dikasih peringatan tertulis, bisa tidak boleh diskorsing ya dalam beberapa bulan, atau juga yang terberat adalah diberhentikan sebagai seorang advokat. Nah, jadi itulah rekan-rekan sekalian terkait dengan kewenangan daripada Pradi sebagai organisasi advokat. Silakan, mungkin ada yang perlu ditanggapin atau yang perlu ditanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada kita masuk pada materinya ya, tentang peran dan fungsi organisasi advokat. Tentang peran dan fungsi daripada organisasi advokat ini ada beberapa perannya. Yang pertama adalah mendorong terciptanya dan ikut menegakkan keadilan para takut. Jadi organisasi advokat itu berperan untuk mendorong agar supaya bisa menegakkan keadilan bagi semua orang, di mana setiap orang itu bisa menikmati keadilan tanpa rasa takut. Jadi kalau nanti saudara sudah menjadi advokat, ya, membela klien saudara, kemudian ada intimidasi, maka saudara bisa melaporkan kepada organisasi advokat bahwa ternyata di pengadilan negeri ini atau di kepolisian atau di kejaksaan ini ada intimidasi dan sebagainya. Kami sudah membela, tapi tetap dari pihak penegak hukum bersikap bahwa sewenang-wenang. Maka saudara bisa melaporkan kepada organisasi advokat, sehingga organisasi advokat akan memberikan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk kepentingan itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan kehormatan dan integritas. Ini kok putus ini ya. Jadi yang kedua itu mempertahankan kehormatan, integritas, kewibawaan, kemampuan, kode etik, dan standar profesi, disiplin profesi, serta melindungi kemandirian profesi, maksudnya intelektual dan ekonomi daripada kliennya. Jadi peran daripada organisasi advokat itu juga adalah untuk mempertahankan kehormatan dan juga integritas, kewibawaan, kemampuan, dan kode etik dan standar profesi, serta disiplin profesi. Ya, jadi tugas daripada organisasi advokat itu adalah untuk mempertahankan kehormatan, integritas, kewibawaan, kemampuan. Nah, ini ingin saya tambahkan. Rekan-rekan sekalian, ya, bahwa Pradi ini berdasarkan pada Undang-Undang Advokat dibentuk tujuannya adalah dengan maksud dan tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Nah, bagaimana untuk meningkatkan kualitas profesi advokat ini? Maka yang pertama, kemampuan daripada setiap advokat itu harus senantiasa ditingkatkan sehingga dia berkualitas. Demikian juga bagaimana organisasi advokat ini senantiasa mengharuskan kepada setiap advokat untuk ketika menjalankan profesinya, dia harus selalu berdasar pada kode etik profesi, ya, dan juga standar profesi. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan, akibat semakin banyaknya organisasi advokat yang berkembang di Indonesia, sekarang ini mungkin sudah 53 ya organisasi advokat baru yang didirikan. Itu nggak pernah, banyak yang katanya nggak pakai ujian, ya, nggak ada pendidikan, karena dia sarjana hukum, terus setelah itu sudah diangkat menjadi advokat. Setelah itu diajukan untuk dilakukan penyumpahan ke pengadilan tinggi. Nah, akibatnya apa? Sering saya dan juga banyak teman-teman advokat di seluruh Indonesia itu banyak merasakan bahwa banyak advokat itu yang nggak tahu tata cara untuk sidang di pengadilan. Coba saudara bayangkan, ya, coba saudara bayangkan. Dia nggak ngerti cara sidang di pengadilan. Ya, pada satu saat ini terjadi pada diri saya. Saya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dan Jakarta Pusat itu kan kalau nunggu sidang kan harus di dalam ruangan sidang gitu ya, di ruang sidang dari pagi ya sampai sore ya kita nunggu di situ, sehingga selalu mengikuti sidang-sidang yang ada. Suatu saat tuh hakim itu menyatakan begini. Coba saudara penggugat, apakah prinsipalnya sudah dibawa ke pengadilan? Apa yang dilakukan si advokat ini? Sebentar yang mulia, saya cari dulu. Yang dimaksud dengan prinsipal bagi si advokat ini dikira berkas di dalam tasnya dia. Padahal prinsipal itu kan jelas kliennya kan. Nah ini salah satu contoh. Begitu rendahnya kualitas daripada advokat karena semakin banyaknya organisasi advokat baru yang tidak punya tanggung jawab tentang bagaimana seharusnya seorang advokat itu berkualitas. Ya. Dan yang kedua, kalau kemampuan daripada seorang advokat itu tidak berkualitas, sangat dimungkinkan, sangat mungkin kalau dia menangani perkara itu akan pasti akan sering kalah. Kenapa? Dia tidak berkualitas. Nah, jadi kalau ini yang terjadi, maka berakibat bahwa yang dirugikan itu adalah masyarakat pencari keadilan. Itu masalahnya di situ. Ya. Masyarakat pencari keadilan yang akan dirugikan karena tidak berkualitasnya para advokat. Ya, itu satu tambahan. Ini nanti ada pengajar kode etik, tapi saya ingin tegaskan begini. Rekan-rekan sekalian, kalau saudara-saudara ingin menjadi advokat yang berhasil, ya, ingin menjadi advokat yang berhasil, ini ilmu yang perlu saya tularkan pada saudara. Ketika nanti saudara menjadi advokat, ketika menjalankan profesinya sebagai seorang advokat, jangan sekali-kali melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Pelanggaran kode etik profesi advokat. Itu aja yang terpenting. Kalau yang lainnya, hukum acara perdata, hukum acara pidana, misalnya hukum persaingan usaha, dan itu kan bisa dipelajari. Tapi kalau masalah kode etik ini menyangkut moralitas. Ya. Jadi kalau saudara ingin menjadi advokat yang berhasil, di dalam keseharian saudara, baik ketika menjalankan profesi maupun saudara dalam kehidupan sehari-hari itu tidak boleh melanggar kode etik. Ya. Kenapa? Karena prinsip bagi seorang advokat, tugas daripada advokat itu tidak mencari materi. Nah ini kalau sudah bicara materi ini kadang-kadang moralitas kita ini akan tergiur. Ya. Jadi tugas daripada seorang advokat itu adalah untuk menegakkan hukum. Tugas daripada seorang advokat itu menegakkan keadilan. Tugas daripada seorang advokat itu adalah menegakkan kebenaran. Jadi bukan dibalik. Tugas seorang advokat saya mencari uang sebanyak-banyaknya. Mencari materi itu boleh. Apalagi di dalam undang-undang advokat, seorang advokat itu boleh mendapatkan honor daripada kliennya. Tapi mindset yang saudara bangun, paradigma yang harus dibangun dalam otak saudara itu adalah bahwa saya menjadi advokat itu tugasnya adalah menegakkan keadilan. Tugas saya sebagai seorang advokat itu adalah menegakkan kebenaran. Tugas daripada saya sebagai seorang advokat itu adalah menegakkan keadilan. Itu yang harus menjadi mindset saudara ketika saudara menjadi advokat. Pasti pada akhirnya saudara akan berhasil menjadi seorang advokat. Jadi jangan berpikir bahwa menjadi advokat ini nanti setelah saudara lulus menjadi advokat, sudah ikut PKPA, sudah ikut ujian, diangkat advokat oleh Pradi, udah dalam waktu 1 tahun saya pasti banyak klien. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Saudara harus dikenal dulu oleh publik. Dan itu pun dikenal juga, saudara pun juga harus dipercaya oleh pencari keadilan. Karena profesi advokat itu adalah profesi trust, ya, profesi kepercayaan. Kemudian bisa terus ya, Bu moderator, bisa dinaikkan lagi. Sudah. Kenapa? Sudah saya geser slide-nya. Oh sudah ya. Ini yang nomor berapa ini ya? Ini lanjutannya ya.
Iya, lanjutannya yang melindungi dan mempertahankan peran ahli hukum dalam masyarakat dan untuk menjaga kemandirian daripada profesi. Jadi peran daripada dan fungsi daripada organisasi advokat itu juga untuk melindungi dan mempertahankan advokat di dalam masyarakat dan untuk menjaga kemandirian daripada profesi. Jadi profesi advokat ini profesi yang mandiri, ya, profesi yang independen, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jadi saudara nanti sebagai seorang advokat itu independen, mandiri, ya. Nah, prinsip utama yang harus saudara pegang teguh juga, menjadi seorang advokat, prinsip utama kalau saudara ingin berhasil itu harus jujur. Jadi seorang advokat itu harus jujur. Kejujuran itu nomor satu. Berikutnya adalah harus bertanggung jawab. Ya. Jadi satu saat misalkan begini, saudara didatangi oleh calon klien, konsultasi dengan saudara. Ya. Nah, ketika konsultasi kan saudara mendiagnosa itu perkaranya. Nah, saudara pada satu hipotesa bahwa kliennya ini perkara klien saya ini adalah lemah di dalam aspek hukumnya. Nah, seharusnya saudara sebagai seorang advokat dengan jujur mengatakan, Bu, perkaranya Ibu ini lemah posisi hukumnya, Bu. Apa nggak ada bukti lain, Bu, yang untuk membuktikan bahwa Ibu posisinya kuat dan sebagainya. Jangan dibalik, karena saudara beranggapan saya ini penting dapat honor, dapat duit banyak, bagaimana saudara kemudian saya tidak jujur mengatakan, oh baik Bu, saya bela perkaranya. Nggak boleh seperti itu. Jadi awalnya saudara harus mengatakan secara jujur posisi hukum daripada kasus klien saudara itu harus dikatakan secara jujur. Jangan dibalik. Ya. Jadi ini juga menjaga kehormatan daripada saudara. Kemudian melindungi dan mempertahankan kehormatan serta kemandirian peradilan. Jadi saudara sebagai advokat nanti ketika tugasnya sering melakukan litigasi di pengadilan, nah saudara bagaimana juga bisa mempertahankan tentang kemandirian daripada peradilan. Jangan seperti kasusnya Sambo, presiden pun turun tangan, pemerintah turun tangan, itu nggak boleh. Jadi eksekutif itu nggak boleh intervensi ke dalam badan peradilan, kepada badan yudikatif. Jadi seharusnya kalau misalnya dalam perkara tertentu ternyata ada intervensi pada siapapun, nah, saudara punya kewajiban untuk membela bahwa peradilan itu harus mandiri, peradilan itu harus independen, ya. Itu. Lanjut berikut mungkin bisa naik. Kemudian yang berikutnya adalah untuk memperjuangkan akses publik secara bebas dan merata pada sistem peradilan termasuk akses bantuan dan nasihat hukum. Jadi bahwa organisasi advokat ini berperan untuk memperjuangkan bagaimana publik ini bisa ada akses untuk secara bebas dan merata di dalam satu sistem peradilan, termasuk akses untuk memberikan bantuan hukum dan nasihat hukum. Jadi Pradi sebagai organisasi advokat itu ada pusat bantuan hukum namanya di seluruh Indonesia, tapi masih baru 134 ya di setiap daerah itu. Jadi tujuannya itu memberikan bantuan secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Ya, demikian juga setiap advokat itu seharusnya harus bisa memberikan nasihat hukum bagi masyarakat yang memang membutuhkan pemahaman tentang hukum. Kemudian yang berikutnya, memperjuangkan hak semua orang untuk memperoleh peradilan yang cepat, adil, dan terbuka di depan majelis hakim yang kompeten, independen, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi peran daripada organisasi advokat melalui anggotanya, melalui setiap advokat peran daripada organisasi advokat melalui peran daripada anggotanya yaitu para advokat itu untuk memperjuangkan hak semua orang untuk memperoleh peradilan yang cepat, adil, dan terbuka di depan majelis hakim yang memang punya kompeten, ya, punya kemampuan untuk itu, dan juga mandiri, independen, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik, mungkin
tadi kayaknya ada pertanyaan ya, bisa dibacain itu Mbak. Ya, ada pertanyaan yang pertama dari Ibu Ayu Resita Santoso, SH. Pertanyaannya, mohon izin bertanya, Pak. Apa yang menyebabkan saat ini organisasi advokat banyak tumbuh baru serta pecah menjadi beberapa organisasi? Dan apa alasan Mahkamah Agung membenarkan PKPA dan ujian yang dilaksanakan organisasi selain Peradi, serta memberi kewenangan kepada Pengadilan Tinggi untuk melakukan penyumpahan anggota baru tiap-tiap organisasi tersebut? Lalu, ada pertanyaan yang kedua. Seorang advokat dalam menjalankan pekerjaannya, apakah memungkinkan dia akan dituntut terkait sikap dan perbuatan yang dilakukan dalam pembelaan? Sejauh mana peran organisasi advokat dalam mendampingi anggotanya, dan siapa yang dapat dikatakan sebagai anggota di dalam organisasi advokat? Ya, waduh ini luar biasa ini. Ini Bu Ayu udah jadi advokat ya? Oh belum ya? Dosen kali ya? Suaranya kok nggak muncul ya Bu Ayu, mana ya Bu Ayu? Jadi begini, sesuai dengan pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, ya, seorang advokat itu mempunyai hak imunitas, ya. Seorang advokat itu mempunyai kekebalan ketika dia menjalankan profesinya. Jadi ketika seorang advokat sudah mendapatkan kuasa dari kliennya, disitulah melekat hak imunitasnya. Jadi seorang advokat ketika membela kliennya, ia tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata, ya, baik di dalam maupun di luar persidangan. Ya, paham ya? Ini hak imunitas. Kenapa advokat itu punya hak imunitas? Ya, ini tambahan yang penting harus dipahami. Di dalam criminal justice system, ya, posisi polisi itu mewakili kepentingan pemerintah. Posisi jaksa itu mewakili kepentingan pemerintah. Posisi hakim itu mewakili kepentingan negara. Nah, posisi daripada seorang advokat itu adalah mewakili kepentingan publik. Ya, jadi seorang advokat itu tugasnya adalah untuk membela hak asasi daripada masyarakat pencari keadilan. Ya. Kalau polisi, jaksa, dan hakim itu diberikan hak oleh undang-undang, nah tentunya seorang advokat juga harus diberi hak dong. Apa namanya? Yaitu hak imunitas. Bisa contoh, polisi itu diberi hak untuk menyatakan seorang itu menjadi tersangka, diberi hak untuk menangkap seorang tersangka, diberi hak untuk menahan seorang tersangka. Demikian juga hakim, dia berhak untuk mengadili seorang tersangka atau terdakwa, berhak untuk menahan seorang terdakwa, berhak menjatuhkan putusan bahwa seorang terdakwa ini bersalah atau tidak bersalah. Nah, tentunya kedudukan seorang advokat sebagai penegak hukum yang mewakili kepentingan pencari keadilan dalam rangka untuk memperjuangkan hak-hak asasi daripada kliennya sebagai pencari keadilan, maka ia diberi hak oleh undang-undang, oleh negara melalui undang-undang advokat, yaitu hak imunitas. Ketika dia membela kliennya dengan cara yang benar, kategori benar itu apa? Kategori benar itu adalah sesuai dengan kode etik profesi advokat. Jadi kalau misalkan dia berdebat keras di pengadilan, ya, berdebat keras misal melawan jaksa, melawan hakim dan sebagainya, itu hak mempunyai kekebalan. Tapi bukan berarti kebal hukum ya, enggak. Jadi maksudnya ketika di dalam persidangan dia membela kliennya, dia tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun secara perdata. Demikian juga di pasal 16-nya Undang-Undang Advokat, di luar persidangan pun seorang advokat itu punya hak imunitas sejauh dia membelanya itu, membela kliennya itu dengan secara dengan etikat baik. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi apa ya?
Itu Pak, apa yang menyebabkan saat ini organisasi advokat banyak tumbuh baru serta pecah menjadi beberapa organisasi? Dan apa alasan dari Mahkamah Agung membenarkan PKPA dan ujian yang dilaksanakan organisasi selain Peradi, serta memberikan kewenangan kepada pengadilan tinggi untuk melakukan penyumpahan anggota baru dari tiap-tiap organisasi tersebut? Ya, jadi begini, saya sebagai seorang sarjana hukum, saya sebagai seorang advokat, ya, jangan melihat saudara bahwa saya ini sebagai wakil ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi yang dipimpin oleh Profesor Utuh Hasibuan, jangan melihat itunya. Tapi saya di sini berbicara dalam pertanyaan ini adalah sebagai seorang advokat, sebagai seorang sarjana hukum. Gitu. Sampai dengan hari ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu masih berlaku. Tadi saya di depan saya mengatakan asas yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu adalah satu organisasi advokat. Hanya satu organisasi advokat yang seharusnya ada di Indonesia yang mewakili negara. Jadi sebenarnya kalau ada kemudian muncul surat Ketua Mahkamah Agung nomor 073 tanggal saya lupa September tahun 2015, ini jelas melanggar pada Undang-Undang Advokat. Apa yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ketika itu adalah Profesor Hatta Ali, ini jelas bertentangan dengan undang-undang. Karena surat keterangan surat Ketua Mahkamah Agung itu kan di bawah undang-undang. Kalau dalam sistem peradilan, dalam sistem ketatanegaraan itu nggak boleh peraturan di bawahnya melanggar terhadap aturan di atasnya. Nah, surat Ketua Mahkamah Agung itu hanya berlaku internal. Ini undang-undang advokat ini masih berlaku, meskipun itu tidak berlaku bagi hakim ya. Karena ini mengatur bagi profesi advokat. Tapi seharusnya bahwa Mahkamah Agung itu sebagai lembaga peradilan tidak boleh kemudian mengeluarkan surat Ketua Mahkamah Agung. Nah, sehingga inilah yang kemudian dijadikan kesempatan muncul tumbuh seperti jamur organisasi advokat baru. Mereka nggak bicara tentang kualitas, yang terpenting sebagai dia membentuk tiga orang aja bisa membentuk organisasi advokat. Betul, dan itu disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi dia tidak pernah berpikir bahwa ini bagaimana sebagai organisasi advokat ini tanggung jawabnya terhadap masa depan daripada advokat-advokat baru ini. Nggak pernah berpikir. Yang terpenting bisa dapat uang, bisa mengangkat seorang advokat, kemudian bisa mengajukan penyumpahan ke pengadilan tinggi. Jadi nggak ada tanggung jawab terhadap kepentingan profesi advokat. Coba saudara bayangkan, kalau akibat tindakan dari salah seorang advokat, ya pasti yang akan tercemar seluruh advokat Indonesia, karena dianggap semuanya sama. Nah, inilah yang seharusnya menjadi tanggung jawab moral bagi setiap pimpinan organisasi advokat untuk tetap menjaga, seperti tadi saya katakan, menjaga martabatnya, menjaga integritasnya, ya, di dalam menjalankan profesi. Karena apa? Profesi advokat ini adalah profesi yang mulia, profesi yang terhormat atau disebut dengan officium nobili. Jadi martabat kita sebagai advokat ini seharusnya tetap dijaga, baik itu di hadapan polisi, baik itu di hadapan jaksa maupun itu di hadapan hakim dan sesama advokat. Nah, jadi kalau ditanya kenapa Pak kok bisa Mahkamah Agung, ya mungkin pada saat terjadi perpecahan di Peradi tahun 2015 menjadi 3 Peradi itu mungkin salah satu Peradi yang memang merasa tidak mampu untuk memimpin pendekatan kepada Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung itu membuat surat Ketua Mahkamah Agung itu. Kan di Indonesia ini kan banyak orang ingin jadi ketua umum, tapi kan harus dilihat dia mampu atau tidak menjadi ketua umum. Ya, jangan hanya menjadi ketua umum daripada organisasi advokat, tapi tidak punya tanggung jawab terhadap dunia profesi ini. Itulah yang terjadi di Republik kita ini saat sekarang ini.
Ya, itu yang menyangkut kenapa sampai Ketua Mahkamah Agung itu mestinya kalau dia itu merasa sebagai Ketua Mahkamah Agung nggak akan mungkin membuat, karena sebelumnya itu sudah ada surat edaran Mahkamah Agung bahwa untuk penyumpahan advokat itu hanya bisa dilakukan oleh Pradi. Itu pada saat ketua Mahkamah Agungnya itu Pak Bagirmanan. Ada itu. Sampai diatur tentang tata cara sumpah dan sebagainya, ada itu. Ya. Tadi apa lagi Mbak moderator? Untuk nih, Keanggotaan ya? iya. Keanggotaan daripada organisasi advokat. Ya. Sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Advokat, Undang-Undang 18 tahun 2003, seharusnya semua advokat Indonesia itu harus menjadi anggota Pradi. Ya. Jadi seharusnya setiap advokat Indonesia secara mutandis itu harus menjadi anggota Pradi. Aturannya begitu. Ya karena apa? Karena itu tadi di dalam undang-undang advokat itu hanya menganut asas satu-satunya organisasi advokat atau disebut dengan Sigil Bar. Ya. Tapi sekarang kalau misalkan ada yang menyatakan diri advokat, tidak ikut PKPA di Pradi, tidak ikut ujian di Pradi, apalagi diangkat oleh Pradi, nggak akan DPM Pradi di pimpinan Profesor Oto Hasibuan nggak akan mau menerima kalau dia akan masuk menjadi anggota Pradi. Karena kan kita harus tahu juga bagaimana sih proses dia menjadi advokat itu. Saya dengar juga di Surabaya itu dia ada organisasi advokat baru gitu ya. Itu tadi nggak pakai ujian, nggak pakai pendidikan, langsung dianggap menjadi advokat, diajukan untuk penyumpahan di pengadilan tinggi. Jadi dia nggak tahu bagaimana seharusnya sosok dia sebagai seorang advokat. Tapi faktanya itu ada loh, itu ada. Saya kira itu ya. Apalagi tadi Bu Ayu mungkin. Ini masih ada pertanyaan lagi Pak dari 2 orang. Silakan. Yang pertama ada dari Bapak Harno Budianto, SH. Mohon izin bertanya Bapak, saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana keabsahan sumpah calon advokat yang diusulkan selain oleh Pradi? Lalu, yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban hukum yang dapat dimintakan kepada organisasi advokat selain Pradi atas pengusulan sumpah advokat yang dilakukan tanpa wewenang? Lalu yang ketiga, bagaimana pertanggungjawaban hukum yang dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung RI atas pengangkatan sumpah yang diusulkan oleh organisasi selain Pradi? Gitu, Pak. Jadi begini, yang saya ingin jelaskan bahwa sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, yang bunyinya begini. Setiap advokat sebelum menjalankan tugas profesinya, ia wajib bersumpah di depan sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Jadi menyangkut untuk penyumpahan advokat itu bukan menjadi kewenangan dari Pradi, tapi itu adalah menjadi kewenangan daripada pengadilan tinggi. Ya. Nah, jadi kalau secara faktanya sekarang ini pengadilan tinggi itu hanya tahunya mana berita acara sumpahnya, nggak dilihat dari mana asal organisasi advokatnya. Jadi itu yang terjadi sekarang ini, yang terjadi seperti itu. Jadi udah carut marut. Kalau dulu itu sejak mulai tahun 2004 itu yang ditanyakan itu kalau mau sidang mana kartu KTPA Pradinya, itu sudah cukup. Nah sekarang nih ditanya mana kartu advokatnya, mana berita acara sumpahnya. Itu kalau litigasi di pengadilan, baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata. Ya. Apalagi tadi Pak Herman?
Bagaimana pertanggungjawaban hukum yang dapat dimintakan kepada organisasi advokat selain Pradi atas pengusulan sumpah advokat yang dilakukan tanpa wewenang? Jadi begini, ada juga pengurus DPM Pradi yang pernah mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, ya, terkait dengan SKMA 73 ini, ya kan. Jadi kita mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung untuk membatalkan surat ketua Mahkamah Agung. Putusannya gugatannya nggak diterima karena alasannya surat ketua Mahkamah Agung nomor 073 tahun 2015 itu hanya berlaku di internal Mahkamah Agung. Itu. Nah, jadi sekarang tinggal kecerdasan daripada masyarakat. Sekarang akan ikut PKPA di organisasi advokat yang mana, ikut ujian organisasi advokat yang mana, kan itu sekarang. Memang de facto sekarang ini mayoritas peserta pendidikan khusus profesi advokat itu memang yang terbanyak daripada Pradi yang dipimpin oleh Profesor Dr. Oto Hasibuan, ya. Ujian juga begitu. Ujian itu bisa sampai 7.000 yang ikut pesertanya sekali ujian, ya, sekali ujian. Kalau yang lain-lain kan nggak jelas apakah ada ujian atau ada pendidikan, nggak jelas. Jadi masyarakat sekarang ini, publik ini sudah pinter bahwa organisasi advokat yang benar itu yang mana. Itu seperti saudara misalnya ikut PKPA sekarang yang diadakan oleh DPC Pradi Surabaya, itu sudah benar, itu tidak salah jalan. Tapi satu saja, jangan salah jalannya begini. Sudah ikut PKPA di DPC Pradi Surabaya, ikut ujian yang diadakan oleh Pradi, nanti pengangkatannya karena wah ini kok lama ya, udah biar organisasi advokat yang lain ya yang mengajukan pengangkatan dan juga untuk penyumpahan. Ujung-ujungnya setelah saudara lakukan itu, saudara nggak pede di pengadilan, saudara minta diangkat lagi oleh DPM Pradi yang di bawah pimpinan Profesor Oto Hasibuan. Itu yang banyak terjadi sekarang begitu. Ya, PKPA-nya ikut di DPM Pradi yang diajukan oleh Profesor Oto Hasibuan, ujiannya juga ikut ujian Pradi yang dipimpin oleh Profesor Oto Hasibuan. Hanya pengangkatannya sebagai advokat itu ikut organisasi lain. Itu masih ada toleransi untuk bisa diangkat menjadi anggota Pradi. Ya, tapi dia harus mengajukan pengangkatan itu pada DPM Pradi. Ya. Nah, biasanya kami tidak terlalu mempermasalahkan tentang penyumpahannya itu, karena penyumpahan itu adalah menjadi kewenangan daripada pengadilan tinggi. Saya kira begitu ya, Pak Herman. Lalu ada lagi Pak pertanyaannya dari Bapak Muhammad Muharram Amin. Mohon izin bertanya Bapak. Yang pertama, ada 8 organisasi yang dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Bagaimana kedudukan hukum organisasi di luar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut? Ya, saya ini mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia. Akhir September kemarin kami mengadakan Munas di Surabaya, IKADIN ya. Karena saya sudah 1 periode sudah menjadi Ketua Umum di IKADIN. ini hanya kita diskusi ya. Jadi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya, lupa, nomor 14 tahun 2006 itu dikatakan kedudukan organisasi advokat selain Pradi itu hanya semacam paguyuban sebenarnya, ya, yang tidak punya kewenangan seperti halnya Pradi, yang begitu. Jadi seperti IKADIN yang saya pimpin itu nggak pernah mengadakan ujian advokat, nggak pernah, apalagi tidak pernah mengadakan mengangkat advokat, karena itu menjadi kewenangan daripada Pradi dan itu menjadi syarat yang diberikan oleh Undang-Undang Advokat. Saya sebagai Ketua Umum DPI IKADIN pada saat itu nggak mau saya melakukan kesalahan, melanggar undang-undang. Karena sampai hari ini Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat itu masih berlaku. Sehingga tentunya kita sebagai sarjana hukum,
sebagai seorang advokat harus tunduk terhadap berlakunya undang-undang advokat itu. Itu ya. Saya kira itu bisa saya lanjut karena ini waktu saya hampir habis nih. Oh, ada satu pertanyaan lagi mungkin Pak, mungkin bisa Silakan, dibantu silakan, jawab. silakan. Ya, pertanyaan ini dari Bapak Iqbal Roy Askohar Putra. Saya ingin bertanya Pak, mohon izin. Hanya sebuah fenomena di lapangan yang pernah saya lihat. Jadi ada contoh ketika ada suatu kasus pidana pada orang yang tidak mampu atau prodeo, lebih spesifiknya adalah kasus narkoba. Dikarenakan ancaman atas tindak pidana tersebut di atas 5 tahun, maka saudara terdakwa berhak didampingi oleh kuasa hukum yang disediakan oleh negara di pengadilan secara gratis sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2014. Jika saya salah, mohon dikoreksi. Nah, kembali lagi, ada fenomena ketika sudah dikeluarkan penetapan pengadilan oleh saudara terdakwa yang dimaksud, lalu berjalan beberapa minggu, sudah pada tahapan saksi, a-charge, lalu kemudian ada advokat yang tiba-tiba mengaku sebagai pengacara terdakwa yang sebelumnya mendampingi terdakwa pada tahapan penyidikan dan sudah membuat surat kuasa pada waktu itu. Di sisi lain, terdakwa tersebut sudah didampingi oleh kuasa hukum yang ditunjuk langsung oleh pengadilan. Dan akhirnya kuasa hukum dari pengadilan tersebut mengalah agar tidak ada pertikaian dengan sesama advokat. Pertanyaan saya, apakah hal tersebut termasuk perbuatan mencederai kode etik advokat? Jika dikatakan mencederai kode etik, apakah dapat dilaporkan kepada pengawas pradi? Halo? Kepada pengawas pradi. Sebentar lagi saya masuk ya, lagi ngajar ini. Oke, sebentar. Baik. Ya, baik Pak, sebentar. Ya. Ya, sudah. Tapi saya masih ngajar di Surabaya ini. 5 menit lagi ya Pak, Peletak ya. Oke, ya. Jadi begini, rekan semua, sebenarnya seorang advokat itu kan bekerjanya berdasarkan surat kuasa, ya kan? Berdasarkan surat kuasa. Jadi kalau misalkan klien ini mencabut kuasanya ya tergantung pada klien kita. Tapi yang terpenting seorang advokat itu tidak boleh mencari perkara. Jangan kemudian memprovokasi seorang klien yang sudah ada kuasa hukumnya seorang advokat, kemudian kemudian dia mengatakan jangan pakai advokat itu, nggak kurang baik itu dan sebagainya, nggak boleh. Jadi maksud saya bahwa seorang advokat itu memang bekerjanya karena dasar surat kuasa daripada kliennya. Jadi kita nggak bisa kalau memang klien itu mau mencabut kuasanya, ya memang itu haknya klien, gitu loh. Meskipun dalam prakteknya kadang-kadang ada juga yang perkara-perkara seperti itu memang banyak advokat yang bekerja sama dengan penyidik. Dia mengatakan kalau ada perkara saya dilibatkan Pak. Nah itu nggak boleh. Ya, cara-cara begitu nggak boleh seorang advokat melawan itu. Banyak mungkin karena sepi perkara bahkan bisa begini. Datang ke pengadilan agama, duduk-duduk, nunggu. Oh nanti kalau ada perempuan masuk, wah ini calon klien nih, didatangi. Wah ini calon janda. Itu nggak boleh kita proaktif seperti itu. Seorang advokat itu nggak beda dengan pedagang. Kalau pedagang itu memang boleh jemput bola, tapi seorang advokat itu nggak boleh. Jadi dia seharusnya duduk tinggal di kantornya. Kalau ada klien yang telepon atau datang, itu baru dilayani. Bukan kemudian kita cari makelar untuk coba cari perkara di sana, di Mojokerto sana atau di mana, nggak boleh, ya. Jadi seorang advokat itu tidak boleh mencari klien. Jadi mestinya si klien itulah dengan kesadarannya untuk datang pada seorang advokat untuk dirinya itu dibela. Maka dari itu sebenarnya saudara-saudara ini satu tambahan bahwa seorang advokat itu saudara jangan pernah mengandalkan saya punya kantor, nanti di kantor saya akan saya kasih papan nama sebesar misalnya 1 meter, tingginya lebarnya 3 meter, akan ditulis kantor advokat Herman siapa gitu. Nggak mungkin ada klien datang.
atau saudara pakai publikasi besar-besaran di media, belum tentu datang. Jadi klien itu akan datang itu karena rekomendasi daripada mungkin mantan klien kita. Maka dari itu, saudara sebagai seorang advokat jangan sekali-kali membuat klien yang saudara tangani itu menjadi tidak puas terhadap pelayanan saudara. Karena kalau dia itu puas dengan pelayanan saudara, maka dia akan menjadi marketing saudara yang terbaik. Nanti saudara bisa saja, saudaranya punya masalah, temannya punya masalah, ya, dia akan merekomendasi pada saudara. Oh, pakai advokat Bu Ayu itu orangnya baik itu, enggak mata duitan, perkara cepat selesai. Itu. Tapi kalau saudara itu berikan pelayanan yang tidak baik kepada klien saudara, misalnya contoh, saudara sudah dapat kuasa, honor sudah diterima semua, tapi kerjanya nggak dikerjain, wah udah, itu akan menjadi marketing kita yang jelek. Nanti satu saat ada saudara yang punya masalah atau temannya punya masalah, hati-hati, jangan datang ke advokat itu. Saya sudah bayar honor puluhan juta tapi nggak diurus-urus masalahnya gitu. Ya, jadi memang kalau pengalaman saya, saya selalu memilah-milah sedapat mungkin klien yang saya tangani itu adalah memang klien-klien yang posisi yang sangat benar, posisi hukumnya benar. Jadi enak kita membelanya juga nggak ribet kalau posisi hukumnya betul benar. Tapi kalau saudara semua perkara saudara terima, pusing saudara. Lagian saudara pun akan terima honor itu kalau misalnya dengan cara nggak benar kan juga menjadi tidak berkah ya. Nanti harus dimakan istri, uang hasil honor kita bukan staf kita, asisten kita, pemimpin dimakan diri kita, itu pasti nggak berkah. Kira itu ya. Saya kira cukup ya Bu moderator. Ya, baik Pak. Saya sudah disomasi nih oleh Pak Dekan Universitas Kristen Indonesia ini untuk masuk di KPA berikutnya. Baik Pak, kita foto terlebih dahulu ya Pak. Silakan. Dokumentasi. Oke, kepada seluruh peserta PKPA dimohon untuk segera menyalakan kameranya karena kita akan memasuki sesi dokumentasi. Dimulai dari slide yang pertama, 1, 2, 3. Lalu slide yang kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Sutrisno telah selesai menyampaikan materinya. Semoga materi ini dapat menjadi manfaat bagi kita semuanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan WA saya. Insya Allah saya jawab. Baik, teman-teman semua peserta ya. Kamu baik. Ketemu saya kalau pas lagi saya di Surabaya, silakan. Atau mau ke Jakarta, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Saya Beatrice selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam perbuatan maupun perkataan selama acara berlangsung. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian, partisipasi, dan kerjasama para hadirin. Demikian acara ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.